Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kubah, kembali lagi bersama saya Ubik, tim PT Anugerah Kubah Indonesia. Kali ini kita sedang berada di Masjid Al-Hikmah, tepatnya di perumahan Firdaus Mansion di Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Sobat Kubah, kita akan melakukan peliputan terkait dengan kubah masjid yang sudah terpasang di Masjid Al-Hikmah. Jangan kemana-mana karena kita nanti juga ada testimoni dari takmir, jadi tetap ikuti Kubah Official TV. Itu menilainya ya bagus begitu, apalagi ya kalau di shoot di malam hari itu bagus sekali ya, bagus sekali. Jadi ya seneng lah begitu ya, seneng masyarakat itu, masyarakat yang di luar takmir, apalagi yang pengurus takmir itu ya tambah seneng lagi lah gitu. Masjid ini adalah masjid yang paling bagus, masjid yang paling mahal yang ada di perumahan di Jombang, yang ada di perumahan, yang di perumahan ya, yang di perumahan paling mahal, paling bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Kubah dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersama tim Kubah PT Anugerah Kubah Indonesia saat ini sedang berada di salah satu masjid, tepatnya ini di perumahan ya Bapak Ibu sekalian. Nama masjidnya adalah Masjid Al-Hikmah, terletak di dalam perumahan Perum Firdaus Mansion, Pulau Lor, Kecamatan Jombang Kota. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh jajaran pengurus takmir Masjid Al-Hikmah. Ada 3 bapak-bapak di sini. Yang pertama ingin saya perkenalkan ada Pak Ilmi. Yang di tengah ada Bapak Eko, dan yang paling ujung ada Bapak Setiawan. Sobat Kubah, kali ini merupakan Journey Kubah episode Jombang. Di sini kami akan sedikit berbincang dengan beberapa jajaran pengurus takmir Masjid Al-Hikmah di Pulau Lor, Kecamatan Jombang ini, terkait dengan proses pemasangan kubah masjid yang ada di masjid ini, yaitu yang berukuran diameter 8 meter dengan model setengah bawang, dengan motif nanti yang kita akan lihat bersama-sama di video setelah testimoni. Baik Sobat Kubah, langsung saja kita berbincang dengan beberapa pengurus terkait dengan proses pembangunan. Assalamualaikum Bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam. Sehat semua Pak G? Amin, alhamdulillah. Pak Eko sama Pak Iwan. Jadi kami dari PT Anugerah Kubah Indonesia, Bapak, nama saya Ahmad Janal Ubik. Kami di sini ditugaskan untuk meliput masjid atau kubah masjid yang sudah terpasang yang dikerjakan oleh PT Anugerah Kubah Indonesia. Kebetulan kali ini kita di Jombang. Kita pengen ngobrol-ngobrol santai sama bapak-bapak terkait dengan proses pembangunan masjid yang pertama. Karena ini adalah, kalau Sobat Kubah di rumah, ini adalah salah satu masjid terbesar khususnya di perumahan, karena sangat megah sekali. Nanti kita bisa lihat bersama-sama di video. Jadi yang ingin kami tanyakan Bapak-bapak sekalian, bagaimana proses pertama kali atau sejarah pembangunan Masjid Al-Hikmah ini bisa terselesaikan dan semegah ini? Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Masjid Al-Hikmah ini adalah masjid hasil rehab ya, hasil rehab dari developer Firdaus Mansion, dari manajemen Firdaus Mansion. Tapi berhubung warga ini semakin banyak penghuninya, sehingga
kalau jamaah sholat maghrib, sholat isya, atau ada kegiatan-kegiatan yang lebih masif, lebih banyak, itu tidak mengcover, tidak mencukupi. Pada akhirnya kita rapat dengan takmir untuk bisa memperluas ya. Jadi bangunan masjid dari developer itu kita robohkan. Ya, kita robohkan ya, kita ganti dengan ya semacam ini. Jadi ya direnov ulang dengan bentuk yang ya lebih bagus begitu sekarang ini gitu ya. Berubah total, Pak. Ya, berubah total dirubah total ya. Jadi memang sebelumnya masjid ini tidak selebar ini, tidak seluas selebar ini, tidak sebesar ini, dan tidak semegah ini. Tidak semegah ini. Ya. Oh ya Pak, untuk desain sendiri, kita ngomong-ngomong desain terkait Masjid Al-Hikmah ini kan saya pikir di dalam perumahan dengan masjid dengan area seluas ini merupakan ya salah satu rekor lah kalau bahasanya kalau di dalam perumahan. Untuk desainnya sendiri terkait dengan bentuk, terus ini kan lantai 2 juga Pak. Ya. Itu untuk arsitekturnya seperti apa Pak? Mungkin nah ini teman saya ini. Oh ya, monggo Bapak Setiawan. Silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan ya, panggilan akrabnya di sini Iwan ya. Pak Iwan ya. Terkait dengan apa yang disampaikan Mas Ahmad tadi terkait dengan desain untuk masjid ini, kita memang beberapa referensi yang kita ambil, terutama yang di YouTube, kemudian di IG itu kita ambil beberapa referensi, terus kemudian kita diskusikan, kita ambil kira-kira yang mendekati keinginan dari warga di sini seperti apa, baru kita minta tolong ke teman-teman desainer, ke arsitek. Jadi alhamdulillah konsepnya di sini adalah modern minimalis ya. Terkait dengan ornamen-ornamennya juga seperti itu. Kita apa yang akan kita aplikasikan di sini, kita selalu diskusi sama tim pembangunan. Jadi terkait dengan pintunya, desainnya seperti apa, ini kita selalu berkoordinasi sama pengurus-pengurus yang lain. Dan alhamdulillah dengan desain ini juga banyak yang senang, banyak yang suka ya, alhamdulillah. Jadi seperti itu Mas Ahmad. Oh ya. Mungkin itu cukup ya. Iwan atas penjelasannya. Jadi memang masjid ini ya ada arsiteknya Pak ya. Jadi memang secara bangunan ataupun secara desain memang sudah ada tim yang dipercayai. Jadi bisa semegah ini dan seluas ini adalah ibaratnya ada tim yang khusus untuk menangani terkait dengan desainnya. Untuk terkait kubah nih Pak, kita bicara dengan kubah masjid. Itu dulu kan proses pembangunannya dibantu oleh PT Anugerah Kubah Indonesia. Untuk pilihan kontraktor PT Anugerah Kubah Indonesia dulu kok bisa mengenal PT Anugerah Kubah Indonesia, itu awal mulanya seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi awal mulanya itu kita memang rapat ya, takmir ini, saya selaku ketua takmir itu rapat untuk mau merombak total masjid yang memang jatah dari developer itu. Di dalam rapat itu ada yang nyeleduk begitu, ada yang nyeleduk dari spontan gitu, ya spontan itu saya yang kubahnya, gitu. Saya sudah punya referensi, sudah punya channel di Kubah itu yang di Kediri, maksudnya di ya ini ya. Jadi memang beliaunya ini yang funding untuk itu, yang membiayai Kubah itu. Jadi itu secara spontan begitu ya itu. Oh jadi gitu. Jadi memang untuk Kubah sendiri memang ibaratnya swadaya dari masyarakat ya. Jadi langsung ada yang saya kubahnya gitu. Saya plafonnya, saya marmernya. Oh gitu Pak ya, alhamdulillah.
Nggih, nggih. Setelah kubah berdiri, itu kan ada proses pemasangan, Pak. Jadi yang Pak Eko tadi jelaskan kurang lebih proses pemasangan dengan diameter 8 itu kan kurang lebih 10 hari, Pak ya. Iya. Menurut perhitungan cepat atau biasa atau sangat cepat? 10 hari termasuk cepat, Pak ya? Iya, termasuk cepat. Ya. Selama proses pemasangan kubah dari awal mendirikan tiang kubah sampai proses pemasangan panel sampai berdiri kubah secara sempurna, mulai dari plafon ataupun motifnya yang dipesan, saat proses pemasangan ada pengalaman atau kendala mungkin ini cerita Pak Helmi ini oh yang ya, tahu betul ini. bagiannya Pak Helmi ini. Oh, pengawas proyek. Monggo Pak Helmi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ahmad ya. Terima kasih. Jadi di sini saya kan untuk yang mengawasi pelaksanaan dari awal sampai alhamdulillah sampai rampung pembangunan masjid. Alhamdulillah. Untuk pembangunan pembangunan ini kan ada beberapa tahap, mulai dari pondasi, terus struktur, atap, sampai akhirnya finishing, dan kubah adalah salah satu dari atap masuk dalam struktur atap. Jadi ya alhamdulillah tim dari kubah yang kesini itu memang sudah ini ya, sudah pegangannya ya, sudah pegangannya, maksudnya itu sudah profesional, sehingga mereka dari awal mula pelaksanaan sampai mulai membuat pemasangan rangka, kemudian masang waterproofing waterproofing yang pakai membran itu, terus kemudian mulai masang panel-panelnya itu sudah ada ininya semacam kayak draftnya. Jadi saya pernah nanya, loh Mas, ini kayak motif kayak ini gimana, ndak bingung? Oh ndak Pak, ini Pak ini sudah ada buku selembar yang ininya, harus panduan panelnya. Oh begitu. Kemudian sampai selesai mereka bilang, Pak kalau sudah selesai nanti ada masa garansi, kalau misalnya ada kebocoran jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi perusahaan gitu. Gitu. Oh, ini komen saya tentang kubah ya, pemasangan. Baik, selama proses pemasangan sudah dijelaskan. Setelah terpasang nih Pak, kan proses pemasangan sudah, setelah rampung dan setelah berbentuk kubah dengan sempurna, apa tanggapan dari takmir sendiri ataupun tanggapan dari beberapa masyarakat sekitar, terutama jamaah yang pernah sholat di Masjid Al-Hikmah ini, terkait dengan kubah masjidnya seperti apa kira-kira Pak? Alhamdulillah banyak yang suka ya dengan motif, ya? Dengan warnanya kan kelihatan warnanya kan kelihatan, ada merah, hijau, cerah ya, warnanya cerah. Kemudian menambah keindahan bangunan ini juga. Gitu. Mungkin dari bapak-bapak yang lain. Jadi warna yang kita pilih, jadi sebelum kita menentukan warna itu kita ke sana dulu ya, waktu itu ke sana. Survei dulu. Ya, survei itu. Lalu kita sepakat waktu itu berempat itu memilih warna dominan ke hijau, dominan ke hijau, tapi di situ ada merahnya ya, ada kuningnya. Filosofinya seperti ya kalau hijau itu kan hijau dan abang Jombang. Iya, warna kuning. Iya, hijau dan hijau bang ya, hijau itu kan lambang lambang muslim, lambang ya itu. Abang itu kan lambang keberanian apa itu. Lah lambang kuning, warna kuning itu warna kedamaian. Harapan kita warga muslim di sini kalau sholat ini hati ini tentrem, damai gitu ya. Jadi warnanya itu memang dominan ke hijau, tapi ada merahnya, juga ada kuningnya. Itu luar biasa. Pak Iwan mungkin mau nambah. Jadi secara filosofi warna saya sudah mengandung makna Pak ya. Jombang hijau dan abang kuning itu simbol kedamaian. Jadi Jombang damai Pak ya.
Untuk tanggapan ini Pak, masyarakat sendiri yang Nun Sewu secara struktur bukan di takmir atau di luar itu kalau setelah mengetahui kubah terpasang itu seperti apa? Mungkin ada tanggapan dari masyarakat sekitar. Ya jadi saya sering mendapatkan jabri dari teman-teman yang di luar struktur takmir. Itu menilainya ya bagus begitu. Apalagi kalau di shoot di malam hari itu bagus sekali. Jadi ya seneng lah begitu ya, seneng masyarakat yang di luar takmir, apalagi yang pengurus takmir itu ya tambah seneng lagi lah gitu. Ya. Enggak, alhamdulillah. Berarti terkait dengan kualitas kubah yang sudah terpasang secara garis besar puas Pak ya. Alhamdulillah. Selama kubah terpasang nih Pak, selama kubah terpasang kan kurang lebih berapa tahun Pak? Ini masjid Sudah 1,5 tahun. Oke. 1,5 tahun. 1,5 tahun Pak. Selama 1,5 tahun mungkin ada kendala ataupun ada kebocoran atau kiranya kekurangan terkait kubah mungkin ada Pak? Enggak. Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Alhamdulillah enggak pernah dan bocor. Kita sudah dapat garansi 5 tahun dan ada sertifikat. Ya, dikasih itu dan saya titipkan di sekretaris takmir masjid. Ada sertifikatnya, ada sertifikatnya. Berarti tidak ada kendala atau trouble apapun Pak selama proses pemasangan. Jadi sobat kubah di rumah, jadi kalau sobat kubah atau Bapak Ibu sekalian memesan kubah di PT Anugerah Kubah Indonesia, pasti dapat sertifikat terkait dengan garansi, jadi tidak perlu khawatir. Ada beberapa garansi mulai dari 5 tahun untuk kubah galvalum, untuk kubah enamel kita kasih garansi 20 tahun. Alhamdulillah pengalaman di Masjid Al-Hikmah ini tidak ada kebocoran ataupun trouble yang lain Pak ya. Terkait dengan kualitas ataupun garansi. Untuk yang terakhir nih Pak, jadi proses pemasangan sudah mulai dari pemesanan, habis itu proses pemasangan sampai kubah terpasang sudah selesai, sudah bentuk dengan sempurna sudah terpasang. Kami meminta nilai Pak, ini rapot buat kita, jadi ada indikator 1 sampai 10 kira-kira yang diberikan untuk PT Anugerah Kubah Indonesia itu berapa Pak Eko? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi sekali lagi Masjid Firdaus Mansion Al-Hikmah ini adalah memang swadaya murni masyarakat ya, masyarakat sini hampir 100% ya. Di tengah-tengah kondisi COVID-19 bisa membangun masjid yang sebegini besar, sebegini megah. Saya sedikit takabur, saya sedikit sombong. Barangkali masjid ini adalah masjid yang paling bagus, masjid yang paling mahal yang ada di perumahan. Betul, di Jombang yang ada di perumahan, yang di perumahan yang di perumahan paling mahal, paling bagus. Sebab lantainya ada marmer ya, kubahnya kubah yang bagus. Nah kalau saya diminta untuk memberikan skor nilai, saya kasih nilai angka cantik ya, angka maksimal 9. Ya, 9. Alhamdulillah. Mungkin Pak Ilmi ada perbedaan nilai mungkin? Idem. Kalau Pak Iwan mungkin ini agak beda kan? Sama, saya tadi sudah membuat ada angan-angan akan menilai 9. Ya, alhamdulillah sama, jadi sama sehati dengan Eko. Terus satu Mas Ahmad yang saya tambahkan, tidak apa-apa ya setelah ada penilaian. Mungkin pesan bagi nanti masyarakat yang mau melakukan pembangunan renovasi menggunakan kubah ini, saya pesen ya. Jadi tolong nanti kalau pada saat pendesain atau pemesan itu disesuaikan dengan ketinggian masjid, lebar masjid, ya kan. Kalau insya Allah yang di perumahan Firdaus Mansion ini, Al-Hikmah ini, kita desain kemudian kita bawa ke sana
dengan bentuk yang bawang ya. Karena ada beberapa macam kubah itu yang ada yang setengah lingkaran, ada yang bentuk yang laki perempuan, ada yang tinggi ya, Madinah ini. Ya, ini tolong nanti konsultasi lagi ke ahlinya yang ada di Kubah. Jangan sampai pemesanan bentuk ketinggian tidak sesuai atau tidak relevan antara dengan desain masjidnya. Ya, ini yang sangat penting sekali untuk tampilan masjid dari tampak samping, depan maupun dari atas. Ini terutama yang dari samping. Kadang-kadang kami melihat ada yang masjid mungkin masjidnya kecil tapi kubahnya terlalu tinggi. Ini tolong ya, ini kan bisa sebagai evaluasi ya. Nanti dari timnya Kubah juga bisa memberikan saran ya kan. Kadang-kadang orang pesen itu pengennya seperti ini, tapi pada saat diaplikasikan ternyata dari segi sudut pandang kurang sesuai. Itu, iya, tidak proporsional. Itu saja sih saya pesennya. Nggih, terima kasih. Ini enaknya ngobrol sama bapak-bapak yang sudah ahli itu seperti itu, sobat gua. Jadi ini tadi ada tambahan dari Pak Iwan, jadi terkait dengan apa namanya kesesuaian konstruksi sama model kubah. Jadi memang sobat kubah perlu diketahui kita ada beberapa model untuk kubah. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu sekalian bingung, ini sebenarnya model yang sesuai untuk masjid, ya, masjid yang ingin kita bangun seperti apa. Sobat Kubah tidak perlu khawatir karena di PT Anugerah Kubah Indonesia kami membuka secara luas untuk konsultasi dan gratis Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan bingung, Mas atau Pak model kubah yang bagus seperti apa, sudah dijelaskan sama Pak Iwan tadi. Jadi yang kubah yang bagus bukan besarnya, bukan tingginya, atau bukan lebarnya diameter, tapi kubah yang sesuai dengan konstruksi masjid atau proporsional kalau bahasanya ya. Pak Ilmi Pak ya. Harus proporsional. Jadi itu sobat kubah, ini untuk yang berikutnya, terakhir ini Pak ya. Ada beberapa customer mungkin yang di luar sana masih belum yakin untuk ingin memesan kubah di PT Anugerah Kubah Indonesia. Mungkin ada pesan untuk mereka atau bapak ibu sekalian, kita sebutnya sobat kubah. Jadi biar lebih mantap lagi, artinya terkait dengan pemesanan kubah di PT Anugerah Kubah Indonesia, mungkin bapak-bapak sekalian bisa menyampaikan atau ada pesan khusus ke sobat kubah yang ada di rumah terkait dengan review, atau kalau bahasa sekarang itu review PT Anugerah Kubah itu seperti apa. Monggo, terakhir ini Pak. Ya sobat Kubah, berhubung kami sudah memberikan nilai 9, nilai cantik ya, tentunya bagi masyarakat yang mau menginginkan kubah, pemasangan kubah, jangan segan-segan untuk bisa berkomunikasi dengan PT Anugerah Kubah Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan, sebab kami di Masjid Firdaus Mansion ini sudah bisa merasakan, artinya apa, masyarakat sudah merespon positif ya, warga di perumahan sini sudah senang begitu, puas, alhamdulillah. Jadi harapan kami bagi masyarakat ya, masyarakat muslim yang mau pemasang kubah, nggak usah ragu-ragu lah begitu ya. Sawon. Oke, terima kasih bapak-bapak sekalian atas waktunya, atas testimoni yang sudah diberikan untuk PT Anugerah Kubah Indonesia. Ini sebelum kami tutup, mungkin ada tambahan lagi Pak, monggo kami sampaikan. Kalau mungkin ada tambahan lagi atau yang ingin disampaikan, monggo, atau pesan untuk PT Anugerah Kubah Indonesia. Sampun, sudah ya. Baik, terima kasih bapak-bapak saya ucapkan. Sobat Kubah dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, sesi testimoni atau bincang-bincang santai, tepatnya kita di sore hari ini bersama bapak-bapak dari Takmir Masjid Al-Hikmah ya. Al-Hikmah di perumahan Firdaus Mansion di Jombang Kota, alhamdulillah sudah usai. Jadi pesan kami,
dari PT Anugerah Kubah Indonesia, bagi Sobat Kubah yang menonton ini, yang mungkin masih ragu mempercayai PT Anugerah Kubah Indonesia sebagai kontraktor masjid untuk masjid Bapak Ibu sekalian, jangan ragu-ragu karena sudah disampaikan terkait dengan kualitas ataupun garansi yang ada di PT Anugerah Kubah Indonesia. Baik Sobat Kubah, untuk sesi testimoni di Jombang, khususnya di Masjid Al-Hikmah, saya cukupkan sekian. Jangan lupa tonton video kami di channel kebanggaan PT Anugerah Kubah Indonesia, yaitu Kubah Official TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga pakai kubah. Terima kasih Pak.